Bahkan anak kecil pun itu masuk dalam kategori pecandu, peredaran narkoba. Gimana sih Majelis At-Taufik itu kok joget-joget seperti itu? Karena apapun itu, ketika tidak berlandaskan agama, melupakan tentang agama, maka pasti akhirnya tidak akan baik. Bahwa NU katanya sesat, bahwa Muhammadiyah katanya sesat dan lain-lain. Dan setelah kita buka pertanyaan, ya ternyata pemuda itu satu intinya, butuh bimbingan. Kalau ada yang melamar anak saya, kalau dia dari keluarga pesantren atau dia pernah nyantri, mendingan jangan. Takut moral anak saya rusak. Nah, kiai ini ketika ada pelacur mendekat itu bukan mengusir, sana enggak, ayo masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Gus Hamid. Alhamdulillah saat ini kedatangan tamu terhormat. Beliau adalah generasi penerus khususnya di Kabupaten Sapang, dan juga beliau mimpin majelis taklim yang sangat besar dan sekarang lagi viral, Majelis Pemuda Bersolawat At-Taufik. Beliau adalah Kiai Haji Khairon Zaini. Masya Allah, selamat datang. Apa kabar Gus? Selamat datang. Alhamdulillah baik. Gimana, sehat Gus? Alhamdulillah. Biasanya beliau ini sibuk. Tidak ada waktu yang sangat luas karena terlalu padat. Tapi alhamdulillah beliau bersedia hadir di podcast Gus Hamid ini walaupun sederhana. Alhamdulillah. Jadi yang benar bukan sibuk ya, tapi sok sibuk. Tidak tahu sibuknya apa Gus. Gimana Gus sekarang kegiatan? Lancar? Kegiatan alhamdulillah lancar, dakwah lancar. Semuanya alhamdulillah lancar. Masya Allah. Antum memang dulu lahir di Karangturin di Sampang. Ya, lahir di Sampang. Meskipun orang tua aslinya semuanya Pamekasan. Pamekasan ya? Pamekasan, tapi kita hijrah ke Sampang. Masya Allah. Di pondok pesantren apa Gus? Jadi ibu Umi itu ya, dari Betet. Oh Betet. Masya Allah. Umi dari Betet, putrinya ke Hesni, kemudian Abah itu dari Penyepen, Pamekasan. Berarti saudara dengan Kiai Hamid? Kiai Hamid Betet? Betul. Masya Allah. Masya Allah. Di pondok pesantren apa Gus namanya Gus? Yang sekarang? Ya, yang pondok pesantren Miftahul Ulum Karangdurin. Miftahul Ulum. Masya Allah. Di sana juga lengkap, ada formalnya juga. Ada formalnya, ada diniyahnya, ada amiyahnya. Semua. Jumlah santri Gus berapa Gus? Nah sekarang kurang lebih sekitar 2000 putra putri. Masya Allah, 2000 ya. Iya. Nah, sekarang saya mau nanya Gus Khairon ini. Ya. Sebelum masuk ke inti pertanyaan, dulu pernah belajar di mana Gus? Baik, saya pertama kali itu belajar ya waktu kecil di rumah, kemudian pindah ke pondok pesantren Lirboyo Kediri. Oh, Lirboyo Kediri. Lirboyo ya. Sekitar 9 tahun, setelah itu pindah ke Yaman, ke Darul Mustafa. Habib Umar bin Hafid. Ya. Masya Allah. Berapa tahun Gus? Nah, di Yaman itu saya pindah-pindah tempat sebenarnya. Jadi tahun pertama itu di Jamiatul Ahqaf. Oh, pernah masuk ke Universitas Al-Ahqaf ya? Iya, kurang lebih sekitar setahun. Dan saya tidak melanjutkan karena waktu itu orang tua ayah wafat, sehingga menuntut saya untuk pulang ke rumah. Kemudian ketika di rumah kurang lebih setahun, saya kembali lagi ke Yaman, langsung ke Darul Mustafa sekitar 2 tahunan. Fokus dalam bidang dakwah? Fokus dalam bidang dakwah ya. Masya Allah. Gimana Gus setelah pulang dari Yaman melihat situasi di Indonesia ini? Baik, ini merupakan hal yang menjadi titik balik berdirinya Majelis At-Taufik ya. Masya Allah. Berangkat dari situ, jadi saya melihat lingkungan sekitar itu sangat banyak sekali kerusakan, mulai dari narkoba, sabu-sabu, kemudian juga moral, akhlak.
acara-acara yang sangat tidak agamis seperti dangdut orkes sangat menyebar marak sekali di daerah kami di Karangpena waktu itu. Bahkan anak kecil pun itu masuk dalam kategori pecandu, peredaran narkoba. Sehingga saya punya pemikiran, ini saya harus buat solusi. Bagaimana caranya agar keadaan ini bisa berubah dengan baik. Yang asalnya itu morat marit bisa berubah menjadi nuansa yang Islami. Sehingga saya berpikir ini saya harus membuat sebuah wadah yang bisa merangkul para pemuda, para pemudi. Karena para pemuda dan para pemudi, kaula muda itu sebenarnya mereka sangat mudah untuk dirangkul. Yang penting bagaimana kita mau untuk turun ke bawah, bagaimana kita mau untuk mengajak mereka untuk berdialog, untuk mengajarkan tentang paham keislaman dengan cara mereka. Jadi formulasi ini yang timbul dari diri kami ingin mengadakan sebuah wadah, sebuah kegiatan yang sekiranya bisa merangkul mereka, yang sekiranya asik bagi mereka. Asik ya. Asik dalam artian itu tidak keluar dari koridor agama gitu ya. Iya ya Gus ya. Kata orang Madura atau aki kelebur. Betul. Yang sehingga pada akhirnya kita membuat majelis at-taufik itu ya meskipun tahap awal itu sangat tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Bagaimana jamaah itu awal-awal banyak yang di depan, banyak yang joget dan sebagainya. Tapi joget dalam artian duduk gitu ya. Duduk. Tapi kami biarkan karena ini butuh waktu. Butuh waktu untuk merubah sebuah keadaan, butuh waktu. Harus step by step, tidak bisa langsung begitu saja. Kami biarkan, kami ikuti alur mereka, apa yang mereka mau. Makanya dia Taufik jangan kaget ketika ada mungkin qasidah lagu-lagu yang kadang bernuansa dangdut dan sebagainya. Karena prinsip kita ini adalah ingin berdakwah dengan cara akulturasi budaya dengan agama. Sama dengan cara yang dibawa oleh Wali Songo. Karena saya berpikir zaman sekarang ini kita kalau berdakwah dengan cara yang kaku itu akan sulit diterima. Sehingga lewat cara itu alhamdulillah kita bisa masuk ke kalangan pemuda, kita rangkul mereka, kita libatkan mereka dalam majelis sehingga mereka suka, mereka bangga, mereka bahagia dan alhamdulillah dari pemuda satu bisa mengajak ke 10 pemuda, 20, 30 sehingga sampai sekarang ini alhamdulillah bisa sampai ribuan. Masya Allah ya. Sebenarnya ini sangat maksimal Gus, karena pernah saya duduk di kafe sama temen. Terus ada live musiknya itu dan penyanyinya cewek, dia berhijab. Tapi tidak lama kemudian ada salah satu Gus masuk ke kafe itu. Lalu Gus itu langsung minta nyanyi, jadi penyanyi. Sampai saya bilang, itu Gus mau kemana kok mau nyanyi. Sampai penontonnya itu mau kemana, udah pakai kopiah, minta nyanyi lagi. Setelah dikasih mic itu diberikan kepada Gus tersebut, akhirnya Gus itu nyanyi lagunya Rhoma Irama dengan versi yang baru. Kalau tidak salah versi reggae, kalau tidak salah Narkotika judulnya. Setelah itu semua orang asik Gus. Setelah dia nyanyi langsung Allahumma sholli ala Muhammad, jadi semuanya berselawat. Saya mikir dari awal ini orang yang ada di kafe cuma asik aja, tidak pernah ingat Rasulullah, tidak berselawat. Jadi dengan datangnya Gus lumayan mendingan, apalagi dengan caranya Gus Khairon ini. Masih ini sangat maksimal Gus menurut saya. Karena pemuda saat ini tidak bisa langsung dirubah dan kita tidak boleh ego. Seakan-akan ini saya dakwah dengan cara saya sendiri, yang lain mau cocok enggak terserah saya, enggak boleh seperti itu kan sebenarnya Gus. Jadi alhamdulillah kalau memang Gus Khairon punya niat baik seperti itu, ya memang dari kemarin sih saya pernah dengar Gus, gimana sih majelis at-taufik itu kok joget-joget seperti itu. Saya paham sebenarnya, karena kalau Gus Khairon langsung menegur akhirnya merubah, bisa saja mereka mundur keluar. Ini apa? Ini hukuman, ini bukan hiburan gitu. Sedangkan mereka awalnya cari hiburan, akhirnya hiburan jadi ibadah kan gitu Gus. Betul.
Oke Gus, ini ada pertanyaan ini Gus. Ya, ya. Ini pertanyaan sangat penting ini. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah peran pemuda dalam Islam di era milenial. Ini karena pemuda ini kan juga punya peran dalam agama dan bangsa, negara. Ya, ini bagaimana tanggapannya Gus Khairon ini? Nah, ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami bisa hadir di podcastnya ini yang luar biasa, pemuda moderat ya. Bukan moderat Gus. Ada yang ganti itu bukan pemuda muslim moderat tapi pemuda muslim moderat. Ya. Iya. Baik, terima kasih. Peran pemuda dalam Islam di era milenial. Kita sekarang masuk dalam era demografi. Demografi itu merupakan waktu masa yang dimiliki oleh satu negara dalam satu waktu, satu zaman saja. Seumur hidup cuma satu zaman. Demografi ini merupakan masa di mana penduduknya itu paling banyak usianya antara 15 sampai 39 tahun. Artinya masa-masa produktif. Nah, sehingga Indonesia ini merupakan negara yang target ke depan ini akan menguasai Asia bahkan dunia. Karena sekarang ini saja merupakan masa-masa demografi. Tapi meskipun kita masuk dalam masa-masa remaja atau masa-masa pemuda, era-era demografi, yang pasti boleh menjadi pemuda yang kreatif, boleh untuk menjadi pemuda yang produktif. Akan tetapi jangan sampai melupakan kewajibannya terhadap agama. Iya. Karena apapun itu, ketika tidak berlandaskan agama, melupakan tentang agama, maka pasti akhirnya tidak akan baik. Gitu. Sehingga pemuda di masa era demografi ini harus dipegang oleh para pemuda-pemuda Islami. Contohnya bagaimana? Contohnya, monggo jenengan para santri, para kaula muda yang punya background pesantren, yang punya background ilmu agama, ayo kita masuk di semua ini. Contohnya jenengan, luar biasa dengan kesibukan jenengan masih ada waktu untuk membuat podcast, meramaikan YouTube yang isinya banyak yang amburadul dengan ini itu, tapi jenengan masuk di dakwah YouTube ini luar biasa. Ini contoh kecilnya. Kemudian yang kedua, jenengan mungkin masuk ke sebuah komunitas pemuda, organisasi pemudaan. Itu memang kelihatan tidak begitu nyata ya, tapi hasilnya itu luar biasa. Karena amin. Pemuda Indonesia ini di era demografi, kalau tidak dimasuki oleh kita, contohnya TikTok tidak ada yang masuk di dalamnya dari kaula pesantren, kemudian juga YouTube, Facebook, maka apa yang terjadi dengan medsos ini yang sekarang sangat menguasai keseharian para remaja Islam, remaja Indonesia terutama. Nah, ini perlu ada peran para pemuda Islami untuk masuk ke situ. Masuk ke media sosial, ke YouTube, ke Facebook, kemudian juga masuk ke Twitter, Instagram umpamanya. Ada Gus, salah satu pemuda itu masih mungkin tidak sampai umurnya 20, masih family dengan saya. Husein Basaiban kalau tidak salah. Husein yang kemarin sempat viral itu. Yang beliau itu dakwahnya juga di TikTok. Gus punya TikTok? Tidak punya. Saya ada rencana pengen download TikTok ya, saya pengen dakwah di TikTok, tapi masa caranya ini saya bingung, masa harus joget-joget kan enggak Gus? Iya. Gimana Gus, lanjut Gus. Sehingga ini merupakan kesempatan emas bagi kita untuk para pemuda Islami masuk ke kalangan pemuda, berdakwah, mengajak untuk menuju kepada hal-hal yang baik, menuju kepada hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Karena sekarang ini yang namanya kemaksiatan merajalela. Ya. Sudah bukan rahasia umum lagi yang namanya perzinahan, kemudian narkoba, sabu-sabu, sehingga kalau kita nggak terjun ke bawah, kalau kita nggak mengopeni mereka, nggak merangkul mereka, terus siapa lagi? Cara merangkulnya Gus, contoh seperti harus nggak seperti dai-dai itu melepas pakaian. Maksudnya mengganti, bukan melepas ya. Kalau kan nggak ada pakai baju nanti. Iya. Jadi ganti pakaian Gus. Misalnya sekarang ini kan baju koko lah, gamis Arab. Misalnya kalau saya masuk ke kafe misalnya dengan pakai celana atau bahkan mewarnai rambut, biar sama dengan mereka sehingga mereka itu tidak terlalu takut. Karena pernah saya Gus masuk ke salah satu kafe,
ada pemuda yang pegang gitar, Gus, bergitar. Terus dia itu bilang, Gus, saya pengen hijrah, tapi tidak ada yang mau bimbing saya. Loh, kenapa tidak ada, Mas? Kan banyak kiai, santri dan lain-lain. Takut saya, karena yang saya lihat di jalan itu atau di luar, kalau kiai itu melihat pemuda yang pakai celana apalagi bergitar, mereka itu marah. Jadi saya takut, ini gimana? Apakah saya bisa hijrah, Loh bisa loh, Mas. Saya bergitar loh, Mas dulu berhijrah, nanti gitarnya juga hijrah gitu. Kalau misalnya lagunya awalnya agak nggak baik gitu, akhirnya bisa bersolawat pakai gitar. Saya bilang seperti itu, Gus. Karena apa? Sekarang ini banyak orang merusak keindahan Islam sebenarnya. Ya. Tapi mereka bawa Islam. Ya. Seakan-akan kalau ada orang salah, dia itu menghakimi, bukan memberi solusi. Bahkan kadang contoh ya, kebanyakan kalau di kota itu, bahkan saya pernah ada satu orang, Gus, ngobrol dengan saya. Kalau ada yang melamar anak saya, kalau dia dari keluarga pesantren, atau dia pernah nyantri, mendingan jangan. Takut moral anak saya rusak. Separah itu, Gus. Iya. Ini bagaimana ke depannya? Apakah harus kita mengganti pakaian atau gimana menurut Gus Khairon? Baik, kita contoh saja Wali Songo. Bagaimana Wali Songo ini bisa masuk ke Indonesia itu dengan cara ya tadi akulturasi budaya dengan agama. Contohnya mereka itu masuk ke Indonesia itu dengan cara-cara yang disukai oleh orang-orang Jawa waktu itu, orang pribumi, seperti wayang kulit, kemudian juga lagu-lagu seperti Turi Putih. Jadi mereka itu nggak membawa dalam kategori harus lagu Arab, tidak. Oh iya. Nah, gitu. Tapi dewa cara yang sekiranya bisa mudah diterima oleh mereka. Nah, jadi kan kalau tahu itu adat yang kita lakukan setiap harinya, seperti ketika ada orang meninggal, tahlil sampai 7 hari 7 malam. Itu sebenarnya adat Hindu itu. Dulu orang Hindu itu ketika ada keluarganya meninggal itu diberikan sesajen sampai 7 hari 7 malam. Wali Songo masuk itu nggak merubah kebiasaan, tapi esensinya yang dirubah. Ada istilah, isinya. Ya, ada istilah ij'alil ada ibadah. Betul. Ya. Jadi isinya itu tetap 7 hari 7 malam, kemudian isinya yang awalnya dibuat sesajen persembahan itu diisi dengan tahlil, dengan zikir. Kemudian sesajen itu diniati untuk pahalanya dikirimkan kepada orang yang meninggal. Seperti 7 bulanan itu, Gus. Ya 7 bulan. Nah, cara ini yang sangat mudah sekali diterima oleh para kaula muda. Tidak masalah saya kira kita mau pakai celana, kita mau pakai, yang penting tidak nutup aurat. Kemudian juga yang penting tidak keluar dari koridor syariah, saya kira tidak masalah. Saya pernah, Gus, waktu bulan Maulid kemarin, saya berpikir dengan teman-teman, ini gimana caranya pemuda Pamekasan ini bermaulid. Ya. Jadi alhamdulillah kita dengan teman-teman semuanya akhirnya cari dana, beli bunga, Gus, sebanyak hampir 1.000 bunga. Setiap bunga itu ditempel nasabur Rasul. Ya, jadi yang di Arek Lancor ya. Di situ ada tulisan Rasulullah lahir di bulan apa, tanggal berapa, biar umat muslim itu tahu, yang bercelana juga tahu bahwa sekarang ini kelahiran atau ulang tahunnya Nabi Muhammad SAW. Terus dikasih coklat. Jadi bunga itu lambang keindahan, lambang keharuman Rasulullah. Dan coklat itu juga Islam itu peduli siapapun mereka, peduli dengan kasih sayang. Akhirnya kita bergerak di Arek Lancor. Sampai pakaian saya atur, Gus. Ada yang pakaian mohon maaf ke Arab-Araban, gamis Arab ya, mengikuti sunnah Rasul lah. Ada yang pakai sakera, ada yang pakai pakaiannya PNS, ada yang pakai preman. Jadi kita itu menyebar di Arek Lancor, kita bagi-bagi bunga. Ada satu orang yang baru masuk Islam, mu'alaf, sampai nangis, Gus. Seindah ini Islam. Iya. Kenapa tidak dari dulu saya melihat keindahan Islam di Pamekasan, baru saat ini. Jadi di situ kalau saya mengajak pemuda, ayo pemuda semuanya bermaulid pakai sarung, ganti semuanya pakai kopiah, kan tidak mungkin.
Iya, iya, Tidak mungkin mereka kabur, Gus. Iya, iya. Akhirnya dengan cara seperti ini dari ada titipan salam dari Rasulullah, saya kasih bunga. Luar biasa. Sama, ya. Iya, iya, betul. Lanjut ke pertanyaan kedua ya, Gus. Peran para remaja Islam. Peran para remaja Islam. Oh, kok beda ini, Pak? Peran pemuda dalam Islam di era milenial. Peran para remaja Islam di era milenial dalam menghadapi tantangan demokrasi. Tentunya pemuda juga penting dalam ikut serta. Baik, makna demokrasi ini adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya berhak memiliki hak yang sama untuk memberikan masukan, keputusan atau bersuara. Iya. Seperti Indonesia, ini kan negara demokrasi. Jadi peran remaja Islam ini dalam era demokrasi seperti Indonesia ini, negara yang berpaham demokrasi ini, adalah menurut saya ini adalah mereka itu pertama bisa masuk dalam dunia perpolitikan. Jadi saya kira ini penting juga dari kalangan santri untuk masuk ke kalangan atau dunia perpolitikan, karena kalau bukan kaum santri, kalau bukan orang yang punya agama yang masuk ke dalam perpolitikan, maka akan hancur politik ini. Iya, Gus, benar, Gus. Jadi apalagi dalam politik seperti mungkin DPRD, DPR RI ini kan mengatur undang-undang. Iya. Nah, kalau tidak ada yang masuk ke dalam dari kalangan santri, maka undang-undangnya nanti akan jauh dari nilai-nilai agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam berdemokrasi ini harus dewasa. Harus dewasa dalam artian apa? Dalam artian bahwa jangan kok ketika tidak sama dengan kita langsung dikatakan ahli neraka. Nah itu, Gus, masalahnya sekarang ini jalan keluarnya gimana? Pemuda ini pernah saya duduk dengan salah satu tokoh tapi di luar agama, di luar agama Islamnya, dia non Muslim. Dia itu bilang, sampean menjelaskan Islam itu rahmatan lil alamin di depan saya cuma satu kali. Setelah saya pergi dari sampean, saya lihat di Google Islamnya langsung radikal, ribuan radikal. Nah, jadi efek di sosial media itu sangat apa, Gus? Sangat berpengaruh ya. Berpengaruh. Karena apa? Sekarang pemuda ini kebanyakan seperti di Facebook, di Instagram, cara mereka berdemokrasi itu sangat berbeda. Apalagi bawa-bawa agama, sampai kadang menghujat pemimpinnya, menghujat salah satu tokoh, sampai mohon maaf, sampai ada yang bilang itu kepalanya moncong dan lain-lain. Apakah itu ada dasar dari agama? Apakah itu diperbolehkan oleh agama? Nah sekarang ini bagaimana pemuda ini yang berpegang teguh ke agama, tapi dia juga berperan dalam demokrasi khususnya di Indonesia ini? Baik, para pemuda ini yang pertama harus menguasai ilmu agama yang dalam, karena berangkat dari kebodohan dan al-ghulu fiddin, terlalu fanatik dalam berlebih-lebihan ya, dan bukan fanatik berlebih-lebihan dalam beragama, sehingga mereka seakan-akan backgroundnya itu adalah membela agama, tapi isinya malah menghinakan agama Islam. Tidak ada ceritanya dalam kitab fikih Islam dijelaskan. Boleh kita memberikan pendapat, boleh kita ini makna sekarang mungkin demo ya, demo tapi dengan bikalamin lainin, begitu bahasa. Iya. Karena kata dengan tutur lembut ya. Iya, kan jelas kata Rasulullah SAW kan afdul jihad kalimatul haq ini supportin jahil. Jadi tidak ada ceritanya dalam akidah sunnah wal jamaah ya yang kita anut itu kita diperbolehkan mencaci maki pemimpin, menghina pemimpin, itu tidak diperbolehkan. Nah masalahnya gini, Gus. Tadi kata Gus Khairon harus mempunyai dasar agama ya. Masalahnya kok banyak dari kalangan santri yang begitu, Gus. Nah, karena peran dari para kiai-kiai muda yang berpikir moderat itu kurang. Oh gitu ya, Gus. Iya, jadi moderat ini harus disebarluaskan. Disebarluaskan. Bagaimana kita membawa misi rahmatan lil alamin harus kita sebarkan di media. Nah, ini peran kita. Bagaimana kita memberikan pemahaman yang betul kepada para kaula muda, karena kaula muda ini yang mengatur
sebuah negara ke depannya gitu. Kalau moralnya, akhlaknya sudah tidak baik karena beda pendapat langsung mengatakan si A ini munafik, si A ini ahli neraka, ini akan berbahaya ke depan. Sehingga akan timbul persepsi seakan-akan negara ini negara yang tidak Islami. Saya katakan ya, cobalah kita sekali-kali datang keluar ke negara lain, Malaysia, kemudian Singapura. Di sana sulit loh untuk mengadakan kegiatan kajian-kajian kitab, kajian-kajian pengajian akbar, tabligh akbar. Izinnya harus kemana-mana. Saya juga pernah mengalami hidup di Saudi, Gus. Ya. Bahkan sesaat ini guru-guru saya di Saudi itu kebanyakan tidak bisa ngajar. Bahkan ada salah satu kiai mau ngajar di masjid karena tidak sama dengan peran kepemerintahan. Ya. Akhirnya sampai dihukum, dilarang, bahkan sampai santrinya itu diusir dan lain-lain. Jadi di Indonesia ini punya kebebasan untuk berdakwah, untuk mengadakan kajian. Jadi sebenarnya ini harus kita syukuri. Ya, betul. Iya, jangan malah ngeluh dan lain-lain, menghujat dan lain-lain ya. Makanya tugas ini kata seorang ulama itu jihadnya pemuda itu adalah yakunu bit ta'lim wa ta'allum ahkamil Islam wa nashruha bainan nas. Jadi cukuplah jihadnya para pemuda itu tidak usah terlalu ikut-ikutan dalam hal seperti itu. Sibukkan dengan mengaji, dengan belajar yang betul, yang benar tentang hukum Islam dan menyebarkannya, wa bil musyarakah dan juga saling berbagi. Dan kemudian fi qitalil a'da idza a'lana al-imam al-jihad. Baru ketika ada perintah dari seorang presiden untuk jihad, itu baru kita ikut presiden. Itu ikut serta ya. Perang dan juga menghadapi kafir harbi ya. Di Indonesia ini kan kafir demir. Saya dulu pernah bertanya ke salah satu ulama dari Yaman ya, kan Gus keluaran dari Yaman ya, pernah orang kafir atau orang non muslim yang ada di Indonesia ini zimmi apa harbi, Syekh? Jawab zimmi. Kata Rasulullah, man ada zimmin faqad adzani. Iya, lam yarah raihatal jannah. Ya, tidak mencium bau surga. Ya. Rasulullah juga tidak mau orang non muslim disakiti, sedangkan mereka juga punya hak hidup tenang. Ya. Jadi ini sebenarnya yang saya tahu itu, kita mungkin tahu semuanya bahwa ISIS itu kan masuk ke daerah Timur Tengah, ke Libya, ke Syria. Target selanjutnya mereka adalah Turki. Turki sempat jatuh, ada kudeta militer waktu itu, tapi sempat di backup, bisa dikendalikan oleh Erdogan. Nah setelah Turki, target selanjutnya adalah Indonesia. Nah mereka membuat propaganda seakan-akan seorang tokoh sentral atau yang memiliki massa banyak, yang memuat jadi ketua sebuah jamiah yang besar, ini digoyang terus karena mereka paham bahwa untuk merusak negara ini adalah dengan cara merusak sebuah komunitas, organisasi jamiah yang paling besar di negara tersebut. Saya contohkan, ini adalah di Suriah. Di sana kan ada ulama namanya Syekh Said Ramadan Al-Buti. Ya. Itu ahli sunnah, dekat dengan presidennya Bashir Assad yang berfaham Syiah. Nah tujuan Syekh Ramadan Buti dekat dengan presidennya adalah apa? Supaya terjalin hubungan yang kuat, silaturahim yang kuat, dan bisa melobi presiden bagaimana Presiden Bashir Assad itu bisa memberikan izin bagi kelompok Ahlussunnah wal Jamaah membuat sebuah pengajian, kajian kitab. Itu tujuannya, nggak ada lain. Jadi kemudian difitnah oleh kelompok-kelompok ISIS ini, yang Islam garis keras ini, difitnah bahwa Syekh Ramadan Buti ini adalah penjilat. Allah. Pengen pangkat, pengen harta, pengen uang, pengen jabatan dan sebagainya. Sehingga waktu itu banyak pemuda yang terkontaminasi, terpengaruh dengan paham seperti itu. Yang sehingga puncaknya ketika Syekh Said Ramadan Buti mengaji kitab di salah satu masjid di Suriah, ada kelompok 2 pemuda masuk ke dalam kajian tersebut, masuk duduk bersama jemaah, bawa tas, dan kemudian meledakkan diri di tempat itu. Sampai Syekh Said Ramadan Buti meninggal dan wafat. Hal seperti ini yang perlu kita waspadai di Indonesia. Propaganda untuk membenturkan tokoh dengan pemerintah,
rakyat dengan pemerintah. Ini Sebenarnya yang sangat efektif itu dari tokoh, Gus. betul. Karena kalau tokoh itu bersuara, apalagi menyebarkan hoax. Jadi contoh, mohon maaf ya, seperti kemarin vaksin. Kalau divaksin katanya divaksin itu ada apa? Chipnya. Ada chipnya ya, GPS ya. Jadi oleh Bapak Presiden nanti tinggal dipencet langsung meninggal semua. jadi seperti itu. Kabar keluar dari kiai, mohon maaf, keluar dari tokoh. Jadi semua rakyat itu takut, Gus, yang mau gimana ini yang mau Percaya. Iya, percaya. Walaupun kan seorang tokoh, apalagi di Madura itu sangat kuat kecintaannya kepada para ulama kiai. Jadi kalau kata kiai biru ya biru semuanya. Jadi kuncinya menurut saya itu tokoh. Ya. Mungkin pertanyaan yang ketiga, Gus, ini seperti apa metode dakwah yang favorit di kalangan milenial? Ya, yang favorit itu ya kembali ke tadi, dengan cara mereka. Dengan cara mereka. Makanya dulu itu ada kiai dari Peloso namanya Gusmi ya. Itu kan biasa masuk ke tempat-tempat pelacuran, tempat-tempat karaoke. Tapi setelah beliau masuk, itu banyak yang tobat. Tapi kalau gitu jangan macam-macam meniru beliau. Tahunya nanti Pak Saro nih. Harus dijemput. Tenoro. Dulu itu ada seorang ulama dari Lasem ya. Dari Lasem itu. Beliau ini berangkat berdakwah ke pengajian. Kemudian di lampu merah di perempatan itu banyak pelacur yang menunggu di situ. Nah, kiai ini ketika ada pelacur mendekat itu bukan mengusir. Sana enggak. Ayo masuk ke dalam. Suruh ikut sama kiainya. Agak aneh tuh. Suruh ikut, kemudian masuk pelacur itu. Ketika masuk kaget loh. Saya kok ikut kiai nih gitu. Ini mobilnya kiai. Mau kemana ini Pak Kiai? Mau ke pengajian. Kaget lagi itu pelacurnya itu. Aduh, saya pakaian kayak gini kiai. Kok malah disuruh diajak ke pengajian? Saya nggak nutup aurat. Akhirnya sama kiainya dibelikan baju yang tertutup. Pakai kerudung, tertutup aurat. Gamis lah. Ya. Ketika sampai ke lokasi, kiainya keluar mobil, yang pelacurnya keluar mobil juga disambut oleh para ibunya. Dikira istrinya. Ini istrinya. Ikut terus sampai si pelacur itu mendengarkan pengajian sang kiai. Dengan isi pengajian taubat, ditutup dengan doa, munajat, sampai akhirnya si pelacur ini menangis dan ini menjadi asbab hidayahnya dia masuk agama Islam. Jadi ya metodenya adalah yang paling pas akulturasi agama dengan budaya itu sudah. Kita harus paham kita ini hidup di Indonesia. Yang pasti adatnya juga ala Indonesia. Caranya juga harus dengan cara Indonesia. Tidak bisa kita berdakwah dengan cara yang sama yang diterapkan, maaf ya, kayak mungkin di Arab Saudi, di Arab, bukan di Arab lah. Ini kan kalau ceramah contohnya kan ya qala Rasulullah, qala Nabi, diterima. Karena memang adanya seperti itu. Kalau di Indonesia kalau mendengarkan musik haram langsung seperti itu. Dulu saya pernah waktu belajar di Mekah, saya itu pakai headset atau handsfree ya. Pakai earpod itu. Langsung dibilang haram. Jadi sudah saya lepas. Ini memang ada ulama yang mengharamkan, memang ada ulama yang mengharamkan. Jadi walaupun ada sebagian ulama tidak mengharamkan, ini saya taruh. Tapi coba kalau di Indonesia orang pakai headset langsung ditegur haram, neraka. Udah habis. Iya. Jadi metode dakwah, cara berpidato di sana dengan di Timur Tengah dengan Indonesia itu lain. Kalau di Indonesia, di Madura terutama, itu lurus, tidak ada sedikitlah bercanda atau menyapa, itu mereka akan tidur, ngantuk. Makanya dikatakan at-tariqah ahammu minal maddah. Meskipun kita itu bagus dalam penguasaan hadis Qur'annya, tapi kalau caranya tidak tahu untuk bisa masuk ke mereka, ini percuma, tidak akan diterima oleh mereka. Jadi teori yang penting, sangat penting. Caranya itu bagaimana, itu yang paling penting untuk bisa masuk ke mereka. Yang penting tidak keluar dari koridor syariat. Saya pernah Gus diundang ceramah di Malang. Saya keluar dari tempat pengajian. Akhirnya ada orang asli Malang, orang Jawa
bilang ke saya, Gus, mohon mampir sebentar saja, saya ada pertanyaan. Saya mampir, Gus. Akhirnya saya punya pertanyaan, Gus. Mohon doakan saya, Gus. Saya hampir setiap malam nangis kepada Allah. Kenapa? Anak saya yang cewek sampai sekarang nggak mau pacaran. Nggak mau pacaran. Jadi saya mikir ini bukan 100% salahnya bapak. Ini kan kebalik, seharusnya kan bersyukur. Anak tidak mau pacaran, anak cewek tidak mau pacaran, seharusnya kan bersyukur. Saya merasa terpukul. Ini saya pakai gamis, pakai dan lain-lain. Saya seakan-akan egois. Banyak mereka yang tidak paham agama, sampai kekonyolan pun mereka lakukan dalam pemahaman agama. Akhirnya, Pak, Anda harus bersyukur. Kenapa? Anda punya putri yang solehah, tidak mau pacaran kecuali mau menikah. Masa seperti itu di Islam, Gus, yang benar? Iya, Pak. Jadi setelah itu saya keluar, Gus. Saya ganti dari awalnya pakai baju gamis, akhirnya saya ganti pakai celana bahkan sepatu boot. Ayo cari tempat, bahkan saya masuk ke bar. Sampai supir saya itu kebingungan. Waktu itu saya bawa santri. Sampai sempat cerita ke temennya, ini Lora mau kemana? Tapi masuk ke tempat ini. Apa maksudnya? Gitu. Saya masuk ke dalam. Saya dengan niat, banyaklah umatnya Nabi Muhammad di sini. Kenapa kita egois gitu? Saya masuk, Gus, langsung ada pelayan cewek. Saya langsung minta, Mbak, kenalkan saya. Saya ingin mengenalkan diri kepada Mbak. Nama saya sekian. Ayo kita temenan. Bahkan sempat ada promo. Ini ada promo bir dan lain-lain sekian. Saya jawab, saya sudah minum, Mbak, tadi. Minum air, Gus, maksud saya. Jadi saya minta teh saja. Akhirnya setelah itu saya tanya, kenapa Anda ada di situ? Saya kepepet, Mas. Kepepet kenapa? Saya kuliah di salah satu universitas, tanpa menyebut universitasnya. Dan SPP-nya itu per semester sangat mahal. Dan saya tidak ada yang bertanggung jawab, atau tidak ada yang memberi saya nafkah dan lain-lain. Dan mohon maaf, Mas, saya sebenarnya santri. Hafal Quran 8 juz. Luar biasa. Tapi pakaiannya pakai rok mini. Kenapa? Karena kebutuhan. Jadi setelah itu saya kaget, Gus. Astagfirullahaladzim. Jadi kita ini egois, hidup nyaman. Mau dakwah ke sana bisa, tapi kita nakal. Akhirnya saya, ayo mbaknya keluar dari sana, saya bantu carikan pekerjaan. Tapi mbaknya harus merubah penampilan. Jadi seperti santriwati lagi. Akhirnya dia katanya memberi kabar ke saya sudah berhijab. jangan mungkin ini ya? Disensor ini. Iya. Nih, sensor nih. Disensor. Enggak guys. Ya. Jadi waktu itu saya sempat, bahkan saya pernah manggil salah satu ya seperti tadi itu pelacur. Dan dia itu bilang, ini kebutuhan. Nggak sempat saya kalau cari kerja. Anak saya mau makan apa? Anak ibu ada di mana? Anak saya mondok. Tapi di saat saya ngasih uang ke anak saya nggak ada, kecuali saya melakukan pekerjaan ini. Jadi anaknya mondok. Jadi jangan egois loh. Iya. Jangan egois. Banyak di sana Tidak ada orang baru lahir mau jadi maling. Baru lahir mau jadi, mohon maaf, mau melacur. Tidak ada. Ya. Pertanyaan yang terakhir, apakah bisa pemuda gaul tapi agamis? Ya, sangat bisa. Artinya Islam itu tidak baku, Islam itu tidak kaku. Monggo jangan mau jadi orang gaul, mau jadi orang yang milenial. Yang penting tadi saya sampaikan, jangan sampai melupakan kewajiban kita kepada agama. Nah, itu penting. Makanya kalau di Jawa itu, Gus, kiai muda itu biasa ikut komunitas motor gede. Kayak ada siapa di Genggam tuh ada Gus Rafiq Subal itu juga ada, merangkul para komunitas masuk ke dalamnya
dan kemudian diajak untuk salawatan. Masya Allah. Biasa kalau pakai sepeda. Seperti UJ ya, Ustadz Jeffrey dulu ya. Dulu. Jadi justru kita harus gaul, Gus. Oh, zaman gitu sekarang ya. iya. Gaul. Saya Enggak, sendiri. tujuannya apa ini gaul, Gus ya? Saya sendiri itu kalau ke Jawa, ke Surabaya, itu saya malah pakai celana, Gus. Pakai sepatu, pakai celana karena saya nggak mau menunjukkan identitas. Karena saya khawatir nanti teman-teman yang mau saya ajak untuk bergabung dengan kita malah takut dan Takut ya benar. Takut gitu, takut, kemudian juga sungkan gitu. Jadi saya kira nggak masalah kita justru di zaman sekarang harus gaul. Contohnya jenengan harus turun ke bawah ke kafe-kafe, mengadakan pengajian dengan konsep yang mungkin dengan musik-musik Islami. Saya katakan tadi kepada jenengan, saya punya konsep, ada istilahnya namanya Ansor on the Stake. Kita masuk ke Antum juga aktif di Ansor. Ketua Ansor. Oh ya, ketua Ansor Sampang. Oh, Masya Allah ya Gus ya. Meskipun dipaksa saya harus. Terus Gus. Jadi kita punya program namanya Ansor on the Stake. Karena memang saya mikir ini kalau Ansor ini kalau cuma fokus di keagamaan saja, masuk ke pesantren, mengadakan pengajian, saya kira yang pemuda yang jauh dari Allah gak akan kita bisa rangkul, gak akan kena. Kita adakan kegiatan itu, kita konsep dengan musik Islami, kemudian kita adakan kajian Islam tentang kebangsaan, kita buka pertanyaan, kita masuk dari kafe, pernah kita adakan di kafe di Ketapang, pernah kita adakan di depan Gor Sampang itu. Dan setelah kita buka pertanyaan, ya ternyata pemuda itu satu intinya, butuh bimbingan. Butuh bimbingan dari kita, dan ketika mereka itu dibimbing oleh kita, dan mereka itu sangat suka dengan kegiatan ini gitu. Ada tempat untuk mencurahkan permasalahan, ada tempat untuk berkeluh kesah tentang agama terutama. Sampean kenal Lora Abbas, Gus Abbas, putranya Kiai Muhammad Rafi'i. Iya, itu masih paman ya. Iya, beliau itu katanya saya dengar punya kajian trotoar katanya. Betul. Jadi ngobrol dengan pemuda di trotoar tapi membahas tentang agama. Betul. Iya. Jadi saya kira harus gaul, terus kita di zaman sekarang, karena sekarang zaman milenial, zaman era demokrasi, zaman media sosial. Kemudian Tampang boleh preman tapi hati tetap beriman. Beriman ya, betul. Alhamdulillah, ini sangat ini mungkin viral ini nanti karena pembahasannya ini sangat bermutu. Berbobot, bermutu dan lain-lain. Ini bisa masuk juga ke kalangan tua-tua keladi juga, pemuda juga bisa. Jadi apalagi nanti akhwat ini Masya Allah. Ya terima kasih banyak Gus atas waktunya dan mohon doa semoga podcast ini bisa menjadi salah satu solusi untuk pemuda. Jadi saya usaha menetralkan pemahaman-pemahaman yang sangat ekstrim. Jadi contoh, saya sempat ada niat mau mengundang semua organisasi yang resmi Gus, organisasi yang resmi. Jadi misalnya saya undang salah satu ketua mungkin yang ada di NU atau di luar NU, nanti saya jelaskan ini loh NU yang sebenarnya. Ya. Karena banyak masyarakat itu mendengar di luar yang tahu NU sekian, Muhammadiyah sekian. Betul. Cuma mendengar dari salah satu tokoh yang tidak bertanggung jawab bahwa NU katanya sesat, bahwa Muhammadiyah katanya sesat dan lain-lain. Saya ingin meluruskan seperti apa NU itu yang sebenarnya dan seperti apa Muhammadiyah itu yang sebenarnya, sehingga mereka itu semuanya tidak salah paham. Tabayun lah. Betul. Yang terakhir pesan untuk pemuda Gus. Baik, pesan untuk pemuda, jadilah kalian pemuda yang agamis, yang nasionalis, boleh kritis tapi asal sesuai dengan koridor agama. Dan yang pasti jadilah pemuda yang berkualitas, pemuda yang kreatif, pemuda yang bisa membanggakan agama, bangsa dan negara. Pemuda yang benar-benar menggunakan waktu mudanya untuk hal yang bermanfaat. Dan perlu diingat bahwa pemuda ini menjadi tonggak utama dalam majunya sebuah negara. Oleh karena itu kalian para pemuda sangat punya peran penting dalam memajukan agama, bangsa dan negara ini. Ketika dalam sebuah negara moral pemudanya baik dan bagus,
maka insya Allah negaranya juga akan baik dan bagus. Alhamdulillah, masya Allah. Ya mungkin ini yang pertama kalinya. Mungkin ada yang selanjutnya nanti Gus Khairan. Tinggal susun temanya apa ya. Siap. Karena beliau ini pertama kali beliau ini nyampe ke rumah saya. Dan insya Allah kapan-kapan kita banyak agenda Gus, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, santai ya. Terima kasih banyak untuk semuanya, dan kepada penonton jangan lupa di subscribe ya, takut salah bahasa halal. Di subscribe, like and share, nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi